Oke, kembali lagi dengan saya Charlie SMFC. Sudah lama kita nggak ngonten ya di YouTube. Karena kali ini momennya bulan puasa Ramadan, kita banyakan nganggur di kandang ya, karena tidak ada aktivitas yang berbau abaran atau rawatan ekstrim. Kalau bulan puasa ini waktunya istirahat untuk kita ngabar-ngabar, jadi kita kosongkan jadwal. Jadinya kita sedikit agak nganggur, ada waktu untuk buat konten. Oke, jadi kali ini kita akan membuat konten kembali lagi. Saya kepingin membahas tentang perbreedingan ayam laga di SMFC Factory Lumajang. Jadi terima kasih untuk yang sudah menyimak konten-konten dari SMFC Factory Lumajang kemarin, yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti Telegram, Instagram, Facebooknya SMFC. Terima kasih saya ucapkan. Untuk pembahasan kali ini biar tidak salah paham, oke, jadi disimak mulai awal sampai akhir, ditunggu. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang breeding ayam di SMFC Factory Lumajang, saya infokan kepada seluruh penonton channel SMFC Factory Official, kita mengadakan promo di Telegram ya. Promonya besar-besaran mulai tanggal Ramadan pertama kemarin sampai nanti Hari Raya Idul Fitri. Jadi 30 hari penuh kita mengadakan promo besar-besaran di Telegramnya SMFC Factory Lumajang. Jadi yang nggak mau ketinggalan promo ayam murah free gratis betina, silakan kunjungi Telegramnya SMFC Factory Lumajang. Nanti tak kasih nomor WA, di WA silakan ditanyakan link Telegramnya mana, nanti tak kasih link Telegram biar bisa gabung di Telegramnya SMFC Factory Lumajang. Promonya full itu 1 bulan penuh, mulai Ramadan pertama sampai nanti Ramadan akhir, Hari Raya Idul Fitri, kita promo besar-besaran. Promonya ayamnya sudah promo harga, masih free betina juga. Jadi disimak saja nanti di Telegram biar nggak ketinggalan. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang breeding ayam di SMFC Factory Lumajang. Karena basic saya ini peternak ya, jadi saya berbicara tentang beternak saja, jangan jauh-jauh menuju ke pertarungan ya. Pertarungan itu karena kita nggak selalu fokus di pertarungan, jadi jangan bahas pertarungan dulu. Kita fokusnya kan beternak. Dari dulu kita beternak breeding ayam, jenis apapun kita breeding. Jadi pengalaman saya banyaknya itu ada di peternakan daripada di gelanggang sebenarnya. Jadi saya nggak mau bicara tentang pertarungan dulu lah, nanti saja belakangan. Yang ingin saya bahas kali ini tentang peternakan saja, karena itu ranah saya, pengalaman saya banyaknya di peternakan. Oke, kita bahas dari yang paling gampang dulu. Beternak yang paling gampang itu adalah beternak terah dari pama, bosku. Menurut saya pribadi, beternak pama itu lebih mudah dari beternak terah-terah lain. Karena pama ini darahnya memang darah murni, bukan hasil persilangan dari beberapa ayam. Jadi pama ini dari sananya memang darahnya murni. Oke, dari negara asalnya memang pama ya seperti itu karakternya. Oke, beternak pama itu kalau kepingin atlet geser tembak ya, pama disilang pama sudah pasti jadi itu. Karakternya sudah pasti jadi, speednya sudah pasti jadi, akurasinya sudah pasti jadi. Kalau pama disilangkan dengan pama dengan harapan kepingin atlet geser tembak lari, sudah pasti terjadi seperti itu. Nggak mungkin kuda lari disilangkan dengan kuda lari jadinya berakot, nggak mungkin. Jadinya ngelok, nggak mungkin. Oke, karena pama itu darahnya dari sananya memang darah murni. Tinggal PR-nya pama ini kalau kepingin bermain di pama, upgrade-nya bagaimana cara mengupgrade size-nya dulu supaya size-nya nggak terlalu kecil. Karena kebanyakan original pama yang kita ambil dulu dari Thailand itu size-nya di bawah 28, 26, 27, 28. Jarang ada yang mentok 29 3 kilo untuk pama zaman dulu ya. Bagaimana kita upgrade-nya ini, PR-nya ini harus mengupgrade size. Untuk pama ini yang di-upgrade itu harus size-nya tulangannya mesti bagus biar bisa naik dari size 26, 27, 28 bisa naik ke 29 3 kilo. Gimana caranya? Dengan mempertahankan speed dan menambah bobot pukul. Itu PR kita sebagai peternak. Oke, peternak itu harus berpikirnya seperti itu, tentang upgrade materi yang sudah ada, di-upgrade lagi supaya lebih sempurna lagi. Bagaimana cara supaya terjadi seperti itu tugasnya peternak. Oke,
Kalau petarung biasanya nggak mikir yang seperti itu. Petarung ini kalau ada bahan jadi, ayamnya bagus, pukulannya bagus, menangan diambil, diadu. Itu kalau petarung. Tapi peternak ini beda. Kalau peternak ini mikirnya dalam, ya, materi yang sudah ada, bagaimana caranya menghasilkan anakan yang lebih sempurna. Jadi kalau sudah PAMA ini tekniknya atret, geser, tembak, lari, oke, tinggal kita upgrade. Bagaimana size-nya bisa gede, bagaimana power pukulan ini bisa lebih berat, merusak, oke. Tapi mempertahankan speed dan akurasi. Ini PR-nya kita sebagai peternak PAMA. Tapi peternak PAMA itu paling gampang. Nggak mungkin sampean ternak pejantan PAMA, betina PAMA, nanti jadinya anaknya nempel ngelok, nggak mungkin. Kalau terjadi seperti itu berarti ada yang salah dengan terahnya, oke. Berarti itu bukan terah murni. Oke. Kalau PAMA original dengan betina PAMA original disilangkan sudah pasti anti tempel. Oke. Atret, geser, tembak, lari, tempel haram. Oke. Nggak mungkin terjadi nanti kalau disilangkan ngelok atau berakot. Kalau terjadi sampai nanti disilangkan PAMA dengan PAMA ini jadinya ngelok berakot, perlu ditelusuri pejantan atau betinanya ini berarti bukan darah murni PAMA. Oke, jadi untuk yang pertama yang paling mudah itu beternak PAMA sudah pasti jadi. Kalau pejantan original PAMA disilangkan dengan betina original PAMA, jadinya pasti sesuai harapan. Atret, geser, tembak, lari, tinggal bagaimana kita upgrade size-nya supaya lebih gede. Bisa upgrade dari pakan, bisa nanti upgrade-nya dari persilangan. Itu pembelajaran lagi. Oke, untuk yang kedua yang akan saya bahas ini adalah beternak mangon, ya. Beternak mangon itu, mangon ini dari sananya memang sudah hasil persilangan, bosku. Birma dengan Saigon, makanya disebut mangon. Oke, biasanya karakter mangon ini atret, goyang, tembak, atret, goyang, tembak, tarik depan. Itu kebanyakan mangon seperti itu. Memang dari sananya seperti itu. Beda dengan PAMA. Kalau PAMA itu atret, geser, tembak, lari, tempel haram. Kalau mangon ya dominannya itu mainnya goyang, tembak, gombel. Nah, ada yang bilang gombel-gombel itu goyang, ya. Tarik depan, itu gaya ciri khas dari mangon. Memang dari sananya seperti itu. Itu persilangan dari Birma dan Saigon. Biasanya tulangannya sudah lebih bagus karena itu sudah disilangkan dengan jenis mangon. Nah, kalau sudah dapat mangon ini, pukulannya sudah pasti lebih upgrade lagi daripada PAMA. Pukulan mangon ini sedikit lebih berat dari pukulan PAMA, cuma speednya sedikit berkurang. Jadi plus minusnya itu pasti ada kalau hasil persilangan, bosku, ya. Untuk jenis mangon ini kalau mau dikawinkan lagi, jangan mencari jenis lain selain jenis Birma atau PAMA. Mending strainnya ini diluruskan kembali ke jalur itu. Mangon dengan mangon nggak apa-apa, itu boleh. Mangon dengan PAMA itu nggak apa-apa, itu boleh. Mangon dengan Birma itu nggak apa-apa, itu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menyilangkan mangon ini dengan jenis bangkok, mangon ini dengan jenis pakoi, nanti nggak karuan. Karena sejatinya jenis mangon ini ayamnya anti tempel sebenarnya, nggak mau tempel, anti lock. Oke, anti lock, anti tempel sebenarnya. Jadi harus disilangkan dengan ayam yang anti tempel juga, yang anti lock juga strainnya. Oke, jangan disilangkan dengan ayam yang tempel seperti bangkok atau pakoi. Nanti jadinya nggak karuan. Bisa nanti casingnya casing mangon tapi tarungannya tarung bangkok. Nah, itu merugikan. Tuh. Jadi jangan sampai menyilangkan jenis mangon atau PAMA dengan jenis bangkok atau pakoi. Itu sudah beda, berseberangan. Yang satunya ini apa namanya anti tempel, yang satunya tipe tempel. Ini sudah beda. Nanti kalau disilangkan hasilnya nggak tentu bagus, bosku. Jadi kalau pengen menyilangkan jenis PAMA atau mangon, lebih baik disilangkan dengan ayam yang sama-sama tempel haram. Tipenya tipe nggak tempel. Jangan malah disilangkan dengan ayam yang tipenya tempel seperti bangkok atau pakoi. Itu sudah berseberangan sekali, beda strain. Oke. Jadi karakternya PAMA mangon ini anti tempel sebenarnya. Harus nggak nempel. Itu bagusnya di situ malah. Jangan malah disilang dengan ayam yang tipenya tempel seperti bangkok atau pakoi. Nanti hasilnya nggak karu-karuan. Oke. Harus belajar lagi crossing. Harus apa namanya? Harus meriset lagi dari awal nanti. Kalau kepinginnya orang kan disilangkan PAMA, disilangkan pakoi biar terjadi nanti kalau renggang nembak, tapi kalau ditempel belakot
kalau diserang ayamnya lari. Kepinginnya seperti itu orang-orang. Nah, itu cuma imajinasi, bosku, kalau yang seperti itu. Dalam prakteknya, dalam risetnya nggak semudah itu menciptakan ayam yang berakot, tembak, lari, itu nggak seperti itu. Metodenya ada lagi nanti. Oke, kalau nggak diriset dari awal nggak mungkin tahu rumusnya seperti apa. Tapi saran saya, kalau hanya satu kali silang ya, dari pama disilangkan dengan pakoi dengan harapan atret geser, berakot, tembak, lari, wah itu sudah salah. Nanti yang bisa terjadi ya, badannya badan pama, badan ringkih, badan tipis, tapi tarungannya tarungan tempel, wah itu hancur. Jadi kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang usaha kalau seperti itu. Jadi kalau beternak mangon, lebih baik disilangkan kembali dengan jenis Birma atau jenis Pama. Itu masih satu strain. Oke, jangan malah berseberangan disilangkan dengan Bangkok atau Pakoi. Oke, untuk yang selanjutnya, yang ketiga ini beternak jenis Pakoi. Untuk jenis Pakoi ini sedikit levelnya agak sulit, bosku. Beternak pakoi ini tidak semudah yang dibayangkan ya. Meskipun kita punya pejantan berakot brutal, betinanya juga berakot brutal, anakannya ini nanti bisa nyeleneh. Nggak semuanya terjadi berakot brutal. Karena apa? Karena memang pakoi ini rekayasa genetika, percampuran dari beberapa terah ayam. Bukan satu ekor ayam disilangkan jadi pakoi, bukan. Jadi pakoi ini persilangan dari beberapa terah ayam. Itu namanya rekayasa genetika. Jadi waktu disilangkan pakoi dengan pakoi, nggak semuanya brutal, itu sudah pasti terjadi. Kadang ada yang tarungannya nempel, meluk, berakotnya malah jarang. Itu ada. Jadi teknik beternak pakoi ini sedikit lebih sulit dari beternak pama. Nah, kalau nggak percaya silakan dicoba sendiri. Oke, karena pengalaman dari saya di SMFC Faktur Majang menyilangkan pakoi ini dengan harapan pejantan berakot disilangkan dengan betina berakot, hasilnya pasti 100% berakot. Itu tidak semulus itu gitu loh. Itu bisa terjadi 70%-nya berakot, 30%-nya tidak berakot atau semi berakot. Yang terjadi seperti itu. Kalau nggak percaya bisa dicoba sendiri. Malah sekarang levelnya ini malah naik lagi. Untuk jenis pakoi ini malah ada drum-band sekarang ya. Jadi yang terbaru ini pakoinya pakoi yang triple kick atau drum-band. Nah, kalau punya pejantan pakoi yang pukulannya katanya drum band, disilangkan dengan betina pakoi yang pukulannya drum band, silakan dicoba. Silakan dicoba sendiri. Hasilnya tidak akan 100% sesuai ekspektasi. Karena itu sudah rekayasa genetika beberapa strain ayam disilangkan. Jadi meskipun punya pejantan yang full drum band dengan betina full drum band disilangkan, belum tentu anakannya 100% drum band semua. Oke, ada yang bisa jadi berakot ya, drum bandnya nggak ada. Ada yang jadi full drum band, cuma pukulannya kurang dalam. Itu pasti terjadi seperti itu. Oke, jadi beternak pakoi ini tingkatannya lebih sulit. Jenis pakoi ini ada updateannya lagi, bisa disilangkan dengan jenis Bangkok yang super lock, namanya nanti koitrat ya. Kalau disilangkan dengan koingon nanti size-nya lebih gede, pukulannya lebih dalam. Cuma berakote sedikit lebih lambat, tidak barbar, tidak brutal seperti pakoi. Jadi masuknya kalem, meluknya kalem, tapi sekali ini mukul pukulannya berat, itu koingon. Untuk jenis yang super lock, kunciannya dalam, pukulnya badan, itu jenisnya koitrat biasanya. Jadi itu upgradean dari pakoi. Pakoi kalau size-nya mau lebih gede lagi, upgrade-nya bisa pakai Bangkok, bisa pakai Saigon. Jadinya koingon kalau pakai Saigon. Kalau pakai Bangkok jadinya koitrat. Nah, tapi ya tidak semudah itu juga. Dengan harapan kita menyilangkan pakoi dengan Bangkok supaya hasilnya nanti super lock, berakot ya. Nanti bisa beda lagi nanti ya. Size-nya kecil tapi tarungan lambat. Itu bisa terjadi seperti itu. Yang diharapkan kita tarungannya kita cepet ya, ngeloke dalam, size-nya gede, yang diharapkan seperti itu. Tapi nanti bisa sebaliknya. Itu juga harus dipelajari juga. Menyilangkan jenis pakoi, upgrade pakoi ini juga perlu dipelajari lagi. Risetnya bertahun-tahun juga. Cari betina yang cocok.
Jadi pejantan A harus cocok dengan betina yang mana nanti. Kalau nggak cocok, nggak bisa nyetak sesuai ekspektasi, betinanya disortir saja. Cari betina yang lain yang bisa mencetak anakan sesuai ekspektasi. Jadi lebih banyak menyita waktu untuk beternak pakoi koingon ini, menyita waktu. Nggak bisa sekali silang 7 bulan langsung jadi anakan bisa dipakai, nggak seperti itu. Oke, bagi yang beternak pakoi ya sudah pasti paham. Dengan karakter breeding beternak pakoi atau koingon ini sudah pasti paham. Oke. Jadi itu yang bisa saya bicarakan dalam konten kali ini. Beternak itu tidak semudah yang dibayangkan. Oke. Jadi berburu materi itu juga susah ya, mencari materi itu susah. Beternaknya juga pasti ada hambatan-hambatan nanti. Jadi tapi nggak perlu putus asa. Selama masih punya rasa untuk mencoba, nanti pasti menyusul untuk keberhasilannya. Oke, itu saran saya dari SMSC Faktor Lumajang. Perbanyak lagi belajar, perbanyak lagi referensinya ya, menonton video-video dari senior-senior. Tapi kalau sudah merasa senior dan mahir beternak, skip aja video ini, nggak perlu ditonton ataupun dilihat kalau sudah punya rumus breedingnya sendiri. Ini khusus dasar untuk pemula yang baru mau mulai beternak. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dari SMSC Faktor Lumajang. Terima kasih.